Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kali ini saya akan membagikan video tentang pijat urut kesleo di bagian mata kaki atau di ankle bawah. Tapi sebelum kita simak video, silahkan like, subscribe, dan komentarnya, serta jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video-video dari saya. Dan mari kita simak video pijat urut kesleo di bagian kaki. Oke, baiklah teman-teman. Di sini pasien saya mengalami cedera kesleo ya di bagian bawah tumit ya, di bawah tumit sebelah dalam ya. Saya mempraktekkan, saya sedang mengurut dulu, tapi sebelum pijat urut ke bagian kaki yang kesleo, kita lemaskan ya. Sebelum kita pijat urat yang kesleo, kita lemaskan dulu seluruh paha ya, paha dan betis, seluruh kaki bagian atas, untuk melemaskan urat-uratnya dulu ya, biar tidak terlalu tegang, karena urat di dalam tubuh manusia itu saling berhubungan ya, walaupun ini yang terkena di bagian bawah ya, di bawah mata kaki bagian dalam, tapi kita lemaskan dulu urat-urat dari atas kaki ya, semua kita urut dulu, kita lemaskan sebelum kita mengurut, memijat urut di bagian yang terkena kesleo ya. Kalau yang bagian atas ini sudah lemas urat-uratnya, maka kita bisa memijat urut di bagian dimana yang terasa kesleo ya teman-teman ya. Kita jangan langsung ke di bagian yang kesleonya, karena yang saya jelaskan tadi, saya bilang tadi, itu semua urat tubuh manusia ini dari ujung kaki sampai ujung kepala ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Kita lemaskan dulu di bagian atas dari pangkal paha, betis, itu kita lemaskan dulu biar nanti di saat kita eksekusi di bagian yang kesleo itu akan cepat. Ini pasien saya memberitahu yang kesleo di bagian mana. Itu ada di bawah mata kaki di bagian dalam ya, di bagian dalam di bawah mata kaki ya. Nah, di sini kita lemaskan ya, kita lemaskan di bagian yang tadi dikasih tahu oleh pasien saya, dimana kesleonya ya. Nah, cara memijat urut untuk di bagian kesleo itu emang kita harus jangan menekan terlalu kenceng dulu ya, karena orang kalau kesleo itu kan jangankan kita tekan kenceng ya, kita baru tekan pelan aja itu sudah terasa sakit ya teman-teman ya. Kita semua pokoknya saraf-saraf urat-uratnya kita lemaskan dulu sebelum kita memijit posisi yang dimana ada urat yang kesleo ya, terselip dia. Jadi kesleo ini itu hanya sebenarnya ya teman-teman ya, kesleo ini hanya ada urat yang terselip ya, ada urat yang terselip sehingga dia akan menimbulkan bengkak ya, akan menimbulkan bengkak, hanya beberapa menit aja bisa menimbulkan di bagian yang terselip itu bengkak. Nah, teman-teman bisa lihat pasien saya ini kesleonya di bagian bawah mata kaki ya, sampai di sampingnya, pas bener di ankle di bagian bawah mata kaki dan di atas tumit ya, di atas tumit itu pas posisinya itu ada di
kalau di antara urat besar ya kaki itu, antara di dalamnya dia ada urat yang agak legok-legok itu ya, agak ini dia posisinya ada di situ. Dan ini sebenarnya yang terselip ini hanya urat kecil ya, urat kecil, tapi itu sangat mengganggu sekali. Walaupun kecil yang terselip itu, kita jalan juga akan pincang ya. Nah, tapi kalau kita ke medis ya teman-teman, kalau kita ke medis itu pasti sama medis itu dilarang ya, dilarang untuk pijat urut. Dia pakai terapi fisioterapi namanya ya, itu kalau medis. Tapi teman-teman bisa bandingkan ya, bisa bandingkan harga membayar tukang urut untuk mengatasi keseleo atau kecetit ya, itu Anda bisa bandingkan, teman-teman bisa bandingkan dengan kalau kita berobat ke medis ya. Padahal nenek moyang dulu itu ini sudah tradisi ya, siapapun yang keseleo itu harus diurut ya teman-teman ya, harus dipijat urut. Karena apa? Karena itu sebenarnya hanya urat yang terselip ya, yang kita harus benarkan. Tapi teman-teman juga harus sabar ya, tidak ada seorang terapis yang mampu ya, yang mampu mengobati keseleo, memijat urut keseleo setelah diurut itu langsung sembuh, itu tidak ada. Dan dari medis pun sama saja, itu tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin begitu kita berobat ke medis itu langsung sembuh, keseleonya langsung sehat kembali, itu tidak ada. Setiap terapis pun setelah kita pijat urut, orang yang keseleo itu tidak akan langsung berjalan seperti semula, itu butuh proses ya. Di sini proses tugasnya sebagai terapis urut atau tukang pijat urut itu tugasnya hanya mengendurkan ya, mengendurkan saraf urat yang di bagian urat-urat itu yang terselip itu kita kendurkan. Setelah semuanya kendur, itu nanti mereka urat itu akan benar dengan sendirinya. Walaupun toh tidak diurut, itu pun akan dia benar sendiri. Tapi kalau dibeda dengan yang diurut dengan yang tidak diurut, dibiarkan saja. Itu apa? Kalau kita urut itu, setelah kita urut hanya butuh waktu 3 sampai 5 hari, itu sudah bisa dikatakan sudah mending ya. Nah, kita putar-putar tuh teman-teman ya, kita putar-putar pergelangan di kaki. Nah, kita juga tarik itu ya, kita tarik di bagian ankle ya, ankle antara kaki dan telapak kaki itu ada itu ankle-nya ya. Itu kalau sampai ditarik itu bunyi cekluk gitu ya, ada bunyinya, itu sudah membuktikan urat-urat yang terselip itu kendur dan dia akan cepat memproses kesembuhannya ya. Beda dengan yang kalau keseleo didiamkan saja itu bisa sembuh ya teman-teman, itu bisa sembuh beberapa minggu bahkan 1 bulanan itu bisa sembuh. Tapi dia akan beresiko ya teman-teman, dia akan beresiko setelah di atas 8 tahun, 9 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nanti di saat tuanya itu dia akan mengalami yang ada perbedaan ya. Karena saya seorang terapis itu saya sering mendapat pasien yang mengeluh ya, yang mengeluh di bagian ankle kaki ini setelah mereka berusia tua, dia itu akan mengganggu untuk berjalan itu biasanya agak ini. Nah, dia bercerita
ini dulu pernah jatuh tapi tidak diurut ya teman-teman. Ini dulu pernah jatuh tapi tidak diurut, ternyata setelah sekian tahun atau sampai 10 tahun di saat masa tua itu akan mengganggu. Dan di situ jujur kalau sudah lama ya teman-teman, sudah lama itu susah untuk dibenarkan kembali, karena di saat keseleo itu ada sedikit saraf yang urat yang ada renggang agak kosong, dan itu otomatis akan terisi oleh seperti sumsum putih itu ya teman-teman, dan itu tidak akan bisa hilang walaupun siapapun terapis urutnya ya teman-teman. Itu tidak akan bisa hilang karena dia sudah menjadi permanen, dia sudah paten di situ. Makanya kalau kita terkena keseleo itu diusahakan kita harus memanggil tukang urut ya, memanggil tukang pijat, tukang urut untuk memijat di bagian yang keseleo. Tapi memang jujur di saat awal pemijatan keseleo itu pasti sakit ya teman-teman, itu pasti sakit, apalagi sudah bengkak. Jangankan kok diteken, dipijat ya, kita pegang aja itu sakit. Tapi itu harus ya teman-teman, itu harus kita urut untuk mengendurkan di mana urat yang terselip tadi ya. Nah di sini saya mengurut di bagian mana yang uratnya terselip ya atau keseleo ya teman-teman. Tapi dia pakai variasi ya, variasi. Pertama tekanan, diusahakan kita memijat itu jangan terlalu sakit, akhirnya tidak menyiksa si pasien yang terkena keseleo. Bisa aja kita ya melakukan penekanan yang langsung penekanan kencang, penekanan keras, tapi si pasien itu bisa menjerit-jerit ya karena menahan rasa sakitnya. Sebaiknya kita harus pakai irama ya, pakai irama. Penekanan itu pertama ya, kita tidak perlu ditekan terlalu kenceng dulu ya teman-teman. Kita pelan dulu, pelan-pelan sambil mengurangi rasa sakit ya, rasa sakit ya. Memang benar, memang sakit, tapi ya kita usahakan si pasien ini dapat menahannya ya, tidak teriak-teriak kayak orang digebukin ya, seperti itu ya. Jadi harus pakai irama. Itu butuh waktu beberapa menit ya untuk mengurut di bagian yang keseleo itu tidak terlalu sakit. Apabila nanti di saat endingnya kita melakukan penekanan yang kencang, si pasien tidak akan sakit. Karena apa? Dengan kita pertama itu diurut ya, itu lama-lama rasa sakitnya akan reda ya. Jadi teknik memijat urut keseleo itu kita harus cari tahu di mana posisi itu yang dirasakan paling sakit. Disitulah yang urat yang terselip ya, urat yang terselip disitulah. Nah itu cukup kita urut aja, urut atau kita guyer-guyer ya, kita guyer-guyer itu secara berangsur-angsur ya, secara kontinu ya, kita kontinu. Kita pastikan sakit yang di posisi urat yang terselip itu lama-lama akan mereda ya, akan mereda, tidak sakit seperti semula. Teman setelah dipijat urut biasanya keseleo itu akan enak, akan merasa lebih baik itu setelah 3 atau 4 hari ya. Dan itu tidak akan terlalu lama ya kalau kita mau mengulangi kedua kali diurut itu setelah 1 minggu dari kita pertama terkena urut ya, terkena keseleo ya. Itu untuk memastikan, memposisikan urat yang terselip tadi sudah di posisi yang benar ya, agar kita nanti setelah
lebih dari 1 minggu, dari 1 minggu itu kita urut kembali kedua kalinya, itu akan membuat urat yang tadi terselip itu akan normal kembali ke tempat semula ya. Jadi teman-teman jangan sampai ya apabila terkena kesleo itu jangan sampai kita ditunda nanti urutnya karena takut sakit. Itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kapan terjadi kesleo itu sebaiknya secepatnya itu memanggil terapis urut ya, memanggil tukang urut atau tukang pijat ya, yang dia tahu, yang dia memang bisa mengatasi pasien yang kesleo gitu ya. Jangan asal-asalan kita memanggil tukang urut yang memang belum bisa mengatasi kesleo, kita panggil, yang ada nanti malah dia menyiksa kita, dan bahkan setelah diurut malah si pasien bengkaknya menjadi besar dan malah tidak bisa jalan setelah urut ya. Jadi kalau yang terapis yang memang sudah ahli di bidangnya, sudah tahu titik-titik saraf titik uratnya, itu biasanya setelah dari urut pertama aja itu sudah ada merubah ya, sudah merubah dari yang tadinya tidak bisa jalan atau sakit buat jalan, itu paling tidak itu sudah merubah agak mendingan sedikit ya, agak mending, dibuat jalan itu tidak terlalu sakit ya, tidak terlalu sakit. Nah cukup kita urut seperti itu aja teman-teman ya, kita urut seperti itu continue dan selalu berulang, dimana di bagian posisi yang memang terasa sakit ya, kita ulang, kita urut seperti itu, kita urut continue terus, kita selalu ulang itu sampai meringankan ya, rasa sakit itu agak hilang ya teman-teman ya. Biasanya kalau bengkak juga bengkaknya itu agak kempes ya teman-teman ya. Tapi teman-teman di sini saya kasih sedikit tip ya untuk apabila teman-teman itu terkena kesleo, itu sebaiknya untuk langkah awal ya, sebelum misalnya kita memanggil tukang urut atau tukang pijat itu ke rumah kita agak lama, atau posisi kita ada di lapangan bola misalnya, atau di pekerjaan atau di mana tempat, itu langkah awal untuk mengatasi biar pembengkakan ini tidak cepat besar, itu sebaiknya ambil es batu ya, es batu, kita kompres dengan es batu. Kenapa kita kompres dengan es batu? Es batu itu akan membuat melambatkan darah yang mengalir ya, melambatkan terjadinya abses pembengkakan yang akhirnya membuat dimana yang kesleo itu akan besar. Dengan kita kompres dengan es batu, itu akan memperlambat pembengkakan dan akan mengurangi rasa sakit yang di saat kita terkena kesleo ya. Itu sambil menunggu ya, sambil menunggu terapis urutnya atau tukang urut itu datang untuk mengurut kaki kita ya. Tapi kalau kita langsung ke medis ya, itu pasti dilarang ya. Dan memang prosedur penanganan medis untuk langkah awal itu sebelum di fisioterapi itu pertama pasti di ronsen ya, di ronsen, dilihat di bagian mana, karena medis ini tidak mungkin seorang dokter itu mau memijat urut di bagian orang yang terkena kesleo ya teman-teman ya. Tapi kalau tukang urut itu tidak akan ada ronsen, kita urut aja, mereka tahu kok antara ini hanya kesleo biasa atau patah tulang. Tapi kalau medis
dia pasti di ronsen, dan kita sebagai pasien yang tidak tahu dunia kedokteran itu yang ikut aja, dan Anda bisa hitung biayanya ya, perbandingan biayanya. Ronsen sudah berapa, nanti kita tidak bisa membaca hasil ronsen, lalu nanti dibilang retak lah, tulangnya retak, ininya retak, akhirnya disuruh fisioterapinya itu berkali-kali ya. Dan kita bisa tahu sekali fisioterapi itu berapa, sedangkan fisioterapi di dunia medis itu hanya dihangatkan ya, hanya dihangatkan, disinar, dihangatkan aja untuk melancarkan darahnya ya. Nah, kalau tukang urut bisa semuanya diurut sampai ke badan, semua diurut. Yang misalnya kita jatuh itu semua urat jadi tegang, sakit, itu kalau seorang terapis urut bisa mengurut semua badannya, tidak hanya di bagian yang kesleo saja ya teman-teman ya. Nah, di sini setelah tadi posisi tengkurap ya teman-teman bisa lihat, itu kita balik badan, kita ulangi lagi ya, dimana di bagian yang kesleo itu kita urut ya teman-teman ya. Itu kita urut untuk memastikan bahwa semua saraf, semua urat yang terselip tadi itu sudah kendur. Itu kita bisa merasakan dari penekanan kita ya. Kalau kita tekan, si pasien itu sudah tidak menahan atau tidak ada reaksi sakit, itu berarti posisinya sudah agak mending ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat cara terapi saya, cara mengurut saya. Jadi cara mengurut kaki kesleo itu ya kita hanya urut aja, itu berirama ya. Pertama pelan, lalu kita tambahin tekanannya, kita lihat reaksi si pasien. Kalau kita tambahin tekanannya, pasien itu masih agak rasa sakit ya, kita seperti itu, kita tambahin tekanannya sedikit dan kita lihat reaksi. Kalau lama-lama reaksi pasien ini tidak terlalu menahan, kita tambah lagi tekanannya ya, sampai nanti posisi kita kencangkan tekanannya, kita full power, yang akhirnya tidak membuat si pasien itu merasa sakit lagi seperti awal ya. Tapi kalau kita awal langsung pakai tekanan kencang, itu pasti akan membuat pasien kesakitan dan bisa juga tolong-tolong ya, pasti bisa sampai menangis ya. Itu banyak realita yang terjadi di masyarakat kita ya, karena kurang sabarnya si terapis. Jadi dia pengen mau cepat selesai, main tekanan yang kencang, dan dia tidak memperdulikan si pasien itu kesakitan yang luar biasa. Tapi kalau saya memijat urut kesleo itu pakai irama ya, sehingga saya tidak terlalu menyiksa pasien ya. Karena memang kalau kita kesleo itu jangankan kok diurut ya, dipegang aja itu sakit luar biasa. Dan itu kalau kita kena pertama itu bengkak itu cepet banget ya, 5 menit aja udah langsung langsung bengkak ya. Jadi proses awal, untuk awal itu kita kompres dengan es batu ya kalau di saat kita kesleo, karena es batu itu akan membekukan, akan mendinginkan kulitnya dan uratnya itu agar tidak terjadi pembengkakan yang semakin besar ya. Mungkin sampai di sini ya teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.